Oke, selamat malam Mas Doni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari paper kelompok kami malam ini mengenai politik global Tiongkok di Asia Tenggara dan quotesnya itu ke diplomasi ekonomi Tiongkok ASEAN pada AFTA, Upgrading Protocol melalui e-commerce, dan studi kasusnya adalah ekspansi Alibaba Group pada Tokopedia sebagai strategi hegemoni Tiongkok. Saya Nancy Mayana, ada Aldona, ada Astrid Nurfati, dan Elsa Fitri. Bentar ya. Oke, untuk latar belakangnya, beberapa tahun terakhir ini, Tiongkok itu berupaya untuk memiliki dan juga menjalin relasi atau hubungan dengan negara-negara tetangga yang semakin banyak dan juga luas. Tapi makin ke sini tuh relasi yang dilakukan oleh Tiongkok itu nggak cuman sama antar negara aja, tapi juga merambah ke organisasi kawasan. Contohnya adalah ASEAN. Dan ASEAN itu menjadi salah satu organisasi kawasan yang dipilih oleh Tiongkok untuk menjadi mitra dagang utamanya mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan hubungan kemitraan ini sendiri itu udah dimulai dari tahun 1991 dan kerjasama ini semakin diperkuat dengan ditandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation untuk mendirikan Asian China Free Trade Area atau AFTA pada November 2002, dan AFTA itu baru mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2010 bagi Asian Six yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Brunei Darussalam, dan berlaku secara total atau keseluruhan pada tanggal 1 Januari 2015 setelah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam itu menghilangkan dan menurunkan hambatan tarif di dalam negeri mereka masing-masing. Dan adanya perluasan kerjasama dari perjanjian AFTA ini, khususnya pada bidang e-commerce, itu merupakan salah satu strategi diplomasi Tiongkok untuk memperkuat posisi dominan mereka di ASEAN untuk mewujudkan visinya sebagai strong internet power, dan juga visi tersebut diwujudkan dalam sebuah agenda politik besar yang dinamakan Belt and Road Initiative atau yang biasa kita kenal OBOR, dan juga strategi mereka Internet Plus strategi yang diluncurkan pada tahun 2013 kemarin, dan kesepakatan yang dikenal dengan AFTA Upgrading Protokol ini itu ditandatangani pada 21 November 2015 kemarin dan diluncurkan pada 9 Desember 2016, di mana Tiongkok melalui perwakilan Perdana Menteri Li Keqiang itu juga meminta untuk penambahan area kerjasama baru khususnya di bidang e-commerce tadi. Dan dari latar belakang tadi itu muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana dampak dari adanya perjanjian ASEAN Tiongkok melalui AFTA terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Kali ini saya akan membahas pinjam pustaka penelitian terdahulu. Penelitian pertama yaitu ada jurnal yang berjudul Dampak Investasi Alibaba grup di Tokopedia dan Lazada terhadap pengembangan e-commerce di Indonesia. Yang ditulis oleh Emi Meidila Sidauruk dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Jurnal ini menjelaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan bilateral yang menarik. Kerjasama Tiongkok dengan negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia, semakin terbuka lebar semenjak terbentuknya ASEAN China Free Trade Area atau AFTA, di mana AFTA ini bertujuan untuk membangun kawasan perdagangan yang bebas dengan mengurangi atau
menghapuskan hambatan dalam sektor perdagangan, Alibaba Group memberikan suntikan dana kepada Tokopedia yang notabene adalah e-commerce lokal. Kehadiran Alibaba Group di Tokopedia memberi dampak positif karena jumlah pengunjung dan juga pendapatan perusahaannya kian hari semakin bertambah. Kehadiran investasi asing adalah panggilan bagi startup lokal yang tertarik dengan e-commerce untuk meningkatkan layanan serta daya saingnya. Lalu di sini ada penelitian yang kedua dan jurnal yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dan E-commerce terhadap Perdagangan Indonesia ke Negara ASEAN. Jurnal ini bertuliskan ASEAN adalah negara terbanyak dengan urutan ketiga yang menggunakan internet di Asia. Pada urutan ASEAN, penjualan pasar e-commerce terbesar berada di Indonesia. Bahwa pada tahun 2018, Google Temasek mengungkapkan ekonomi digital pada Indonesia mencapai 27 miliar US dollar, sekitar 391 triliun rupiah. Pada angka tersebut adalah angka terbesar di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi mencapai 49%. Untuk landasan teori dan konseptualnya sendiri pada paper kelompok kami itu kami menggunakan teori liberalisme interdependensi dan konsep diplomasi ekonomi. Di mana teori liberalisme interdependensi itu bisa disebut juga sebagai liberalisme komersial atau liberalisme komersial. Dan istilah interdependensi itu merujuk kepada situasi ketergantungan yang biasanya ditandai oleh efek timbal balik antar negara ataupun antar aktor yang posisinya berada di negara yang berbeda. Dan mengutip dari Rosecrans dalam bukunya Muhammad Rashidin itu, beliau menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem politik militer dengan sistem perdagangan. Dan sistem politik militer ini itu biasanya menggambarkan tentang sudut pandang dunia dari pandangan sisi realis yang mereka itu cenderung lebih mengutamakan perang dan juga penaklukan wilayah yang mereka anggap itu sebagai sebuah fitur utama dari hubungan internasional. Sedangkan kalau dari sistem perdagangan sendiri itu kesannya itu memberikan pandangan dari sisi liberalis, di mana negara-negara yang masuk ke dalam kategori negara dagang adalah mereka atau negara-negara yang saling bergantung dan menerima persamaan status mereka menurut perbedaan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional mereka dan alokasi sumber daya melalui pembangunan dari dalam negerinya. Dan untuk konsep diplomasi ekonomi sendiri, seperti yang kita tahu ya, diplomasi itu kan berhubungan dengan negosiasi, dan khususnya kalau dalam diplomasi ekonomi itu bisa disederhanakan sebagai sebuah aktivitas yang cukup penting bagi sebuah negara untuk bisa mencapai kepentingan nasional mereka. Dan dalam perjalanannya, diplomasi itu juga bersinggungan langsung di dalam hubungan politik dan udah pasti ekonomi. Dan di era sekarang itu diplomasi dari bidang ekonomi sendiri itu punya pertumbuhan atau berkembang lagi di suatu negara, dan hal itu juga punya dampak baik secara langsung ataupun tidak. Dan biasanya diplomasi ekonomi ini juga dilihat sebagai salah satu instrumen yang menjembatani upaya-upaya yang biasa itu bersinggungan langsung atau beririsan langsung dengan hubungan kebijakan luar negeri dan kesejahteraan ekonomi dari suatu negara. Dan seperti yang saya singgung tadi, adanya perkembangan dari aspek globalisasi di zaman sekarang itu juga melahirkan jenis-jenis diplomasi ekonomi yang mengalami perubahan. Salah satunya itu ada diplomasi komersial atau commercial diplomasi, dan itu tuh biasanya berfokus terhadap pembangunan jaringan dari para diplomat dan juga kelompok-kelompok yang berkaitan dengan bisnis yang punya tujuan untuk melakukan promosi perdagangan, investasi, dan juga advokasi bisnis mereka. Kedua, ada diplomasi perdagangan atau trade diplomacy, yaitu diplomasi ini
mengacu pada negosiasi dan juga pengambilan keputusan dalam hubungan perdagangan dan juga perjanjian perdagangan yang biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral, karena biasanya kalau membahas tentang perundingan antar pemerintah itu mengacu kepada zero sum game mostly, dan berdasarkan rasionalitas itu supaya bisa mengejar konsesi maksimal dari yang lain dan juga untuk meminimalisir kerugian. Lalu yang ketiga ada diplomasi keuangan atau finance diplomacy, yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan stabilitas dalam rezim perdagangan internasionalnya, dan juga sebagai salah satu bentuk konseptualisasi terhadap peranan aktor diplomatik non-tradisional seperti Kementerian Keuangan, peran bank sentral, sektor perbankan, dan juga sebagainya. Dan yang keempat ada layanan konsuler visa atau konsuler visa service sebagai alat diplomatik untuk bisa meningkatkan stabilitas keamanan negara, mengingat di era globalisasi atau era modern sekarang itu masyarakat itu sangat dekat sekali dengan ancaman global dan transnasional seperti terorisme, penyakit menular, ataupun kejahatan terorganisir lainnya. Ya, selanjutnya itu alur pemikiran. Jadi pada penelitian ini kami melihat adanya kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok terhadap Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa Akta Upgrading Protocol ini merupakan bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. E-commerce juga merupakan salah satu visi Tiongkok guna meningkatkan efisiensi pembangunan ekonomi. E-commerce dianggap sebagai sarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan suatu negara. Alibaba yang merupakan sebuah perusahaan raksasa dari Tiongkok telah memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Alibaba menyuntikkan dana kepada platform asal Indonesia yaitu Tokopedia. Hal ini dikarenakan Indonesia dianggap memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Maka dari itu, kami juga melihat bahwa kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok ini yaitu menjadi hegemoni e-commerce di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pemerintah Tiongkok menggunakan Alibaba yang notabene merupakan sebuah perusahaan raksasa pada bidang e-commerce dan retail sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Selanjutnya oleh Kak Asri. Oke, untuk pembahasannya, kami membahas yang pertama, Akta Upgrading Protocol sebagai sarana diplomasi ekonomi Tiongkok di ASEAN. Upgrading Protocol mulai berlaku pada Juli tahun 2016 dan implementasinya akan dimulai pada Agustus 2019. Sejak Akta diluncurkan, pasar Tiongkok dari total perdagangan barang ASEAN meningkat dari 8% pada tahun 2004 menjadi 21% pada tahun 2018, menjadikannya mitra dagang terbesar ASEAN dengan perdagangan sebesar 591,1 miliar US. Tiongkok juga naik menjadi sumber FDI terbesar ketiga ASEAN pada tahun 2017 dengan arus sebesar 11,3 miliar US. Perubahan utama terkait dengan penyederhanaan prosedur Rules of Origin dan Certificate of Origin dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen layanan dari Tiongkok yang mencakup sektor teknik, konstruksi, olahraga, sekuritas, dan pariwisata, serta memperkuat ketentuan untuk promosi dan fasilitasi penanaman modal, dan membangun kemampuan e-commerce, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, strategi hegemoni Tiongkok melalui e-commerce ASEAN. Dalam menguasai pasar dengan potensi di Asia Tenggara, Tiongkok memiliki strategi yang terstruktur dan sistematis. Kerjasama ini dapat diuraikan seperti kerjasama diplomatis intrakawasan dengan ASEAN sampai dengan pembangunan struktural untuk mendukung aktivitas platform e-commerce Tiongkok. Kepentingan ekonomi Tiongkok di ASEAN terlihat progresif atau berkembang.
Strategi yang dimiliki oleh Tiongkok untuk menguasai lingkungan sekitar pasar e-commerce ASEAN dengan cara membangun struktur berdasarkan pada kerjasama. Tiongkok berdasarkan pada perspektif negara melaksanakan diplomasi intraregional berdasar pada ekonomi, yaitu APEC, RCEP, dan AFTA, di mana dalam platform kerjasama tersebut ada pengaruh dari Tiongkok yang berfungsi untuk menerapkan jalannya e-commerce. Dengan bantuan finansial, transfer of teknologi, infrastruktur, serta pengurangan regulasi yang menghambat Tiongkok mempunyai wilayah kekuasaan besar yang berada dalam ekosistem e-commerce ASEAN. Oke, selanjutnya ada ekspansi ekonomi Tiongkok melalui investasi e-commerce di ASEAN. Tiongkok berada di garda depan inovasi digital dengan booming e-commerce, e-payment, dan platform keuangan internet. Pusat inovasi, startup, laboratorium digital, dan berbagai ruang pembuat. Banyak inovasi digital dikembangkan bukan di dalam organisasi, tetapi dalam ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi, di mana berbagai pemangku kepentingan terkait kewirausahaan bersaing dan berkolaborasi satu sama lain. Jadi didukung oleh revolusi digital global, penggunaan e-commerce telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Asia yang dipimpin oleh Tiongkok memainkan peran utama dalam hampir setiap aspek digitalisasi termasuk e-commerce. Dari kurang dari 1%, sekitar 1 dekade lalu, pangsa Tiongkok dalam nilai transaksi retail e-commerce global telah tumbuh menjadi lebih dari 40%. Kemudian ada ekspansi Alibaba Group pada Tokopedia. Alibaba Group adalah perusahaan berbasis internet dan e-commerce yang cukup besar di Tiongkok dan akan tiba untuk menaklukkan dunia. Bukan hanya itu, perusahaan ini pun sudah dikenal oleh banyaknya negara dan mendapatkan perhatian dari banyak negara tersebut. Alibaba Group cenderung dalam bidang internet sehingga mempunyai misi agar dapat mempermudah penjual dengan menjual apapun itu di belahan dunia manapun. Selain itu, agar bisnis yang ada di Tiongkok pun terbuka lebar dan dapat digunakan oleh dunia. Tokopedia adalah perusahaan lokal, salah satu platform e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Tokopedia adalah perusahaan yang masuk ke dalam e-commerce yang bisa dilakukan pengolahan bisnis secara online, mudah, dan gratis di Indonesia. Tokopedia.com awal mula muncul lewat publik sekitar 17 Agustus pada tahun 2009. Di bawah naungan Tokopedia dibangun oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpaedison sekitar 6 Februari 2009. Tokopedia mendapat seed funding atau bisa disebut dengan pendanaan awal dari PT Indonusa Ditama di tahun 2009. Sejak tahun 2015, Alibaba melaksanakan pengembangan di Indonesia. Tidak hanya itu, Alibaba pun menambah di bidang logistik sampai vintage. Bentuk dari ekspansi Alibaba yang ada di Indonesia adalah sebagai pemilik saham dari Tokopedia. Alibaba menyumbang sebanyak 1,1 miliar US dollar sampai atau sekitar 14,9 triliun rupiah menurut penelusuran dari CNN Indonesia. Alibaba melakukan hal tersebut karena adanya potensi yang ada pada Tokopedia sebagai perusahaan yang melakukan pada bidang khusus e-commerce. Jadi dengan disepakatinya AFTA upgrading protokol ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen layanan dari Tiongkok yang mencakup sektor teknik, konstruksi, olahraga, sekuritas, dan pariwisata, dan juga untuk memperkuat ketentuan dari sisi promosi dan juga fasilitasi penanaman modal, serta untuk membangun kemampuan meningkatkan keuntungan pada e-commerce. Dan dalam kasus ini adalah Tokopedia. Dan Tiongkok melangsungkan hegemoninya dalam bidang e-commerce dengan memanfaatkan kerjasama yang sebelumnya sudah terjalin, seperti APEC,
RCEP, dan AFTA. Dan AFTA sendiri dengan disepakatinya AFTA upgrading protokol yang baru ini akan mempermudah regulasi bagi Tiongkok dan ASEAN untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya agar dapat memperluas diplomasi ekonomi dengan cara melakukan ekspansi tadi. Dan investasi pada e-commerce itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menopang ekonomi digital Tiongkok. E-commerce pada dasarnya itu menggerakkan perekonomian khususnya di UMKM dan masyarakat menengah ke bawah sehingga dilihat sebagai salah satu pasar yang berpotensi dan berpeluang besar untuk melakukan investasi di sana. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun paper yang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.